Setelah menamatkan Vinland Saga Season 2, aku tiba-tiba ngerasa kalau pada beberapa titik Thorfinn dan Eren bener-bener mirip banget satu sama lain cuy. Kayak latar belakang mereka, perkembangannya, hingga pada akhirnya aku nemu satu event yang menjadi pembeda antara dua karakter itu. Kira-kira apa aja yang menjadi persamaan dari dua karakter ini? Dan apa yang pada akhirnya bisa membuat perbedaan yang signifikan pada penulisan karakter mereka? Persamaan pertama yang aku temukan dari mereka berdua adalah backstory. Thorfinn dan Eren awalnya sama-sama hidup di keluarga yang damai dan tentram. Keseharian mereka benar-benar sangat biasa dan nggak ada yang aneh. Cuma bocah kecil yang masih sangat polos dan mencoba menjalani kehidupan mereka sebagaimana bocah lain. Namun, pada satu titik, mereka menemukan sebuah interest atau ketertarikan yang ditentang keras oleh orang-orang yang hidup di sekitar mereka. Thorfinn nemu pedang yang disembunyiin sama ayahnya, dan nampaknya dia memang tertarik sama hal-hal seputar perang dan menghabisi musuh. Hal yang wajar mengingat era ketika Thorfinn hidup adalah era ketika perang dan perbudakan merupakan makanan sehari-hari. Akan tetapi, ketertarikannya terhadap perang ini ditentang keras oleh ayahnya yang sudah terlebih dahulu merasakan pahitnya perang. Tak jauh berbeda dengan Thorfinn, Eren menemukan ketertarikan terhadap perang melawan Titan dalam upaya merenggut kebebasan umat manusia. Ketertarikan ini muncul setelah Eren melihat perjuangan para prajurit, dan lagi-lagi ketertarikannya ditentang oleh saudari dan ibunya yang menganggap kalau itu adalah hal yang konyol dan bodoh mengingat minimnya hasil yang didapatkan oleh para prajurit sejak hari pertama mereka didirikan. Dan itulah persamaan pertama yang aku temukan antara keduanya. Kita lanjut ke hal lain yang menurutku bisa menjadi persamaan antar keduanya. Iya, karakter Thorfinn dan Eren adalah karakter yang merupakan jelmaan dari kata dendam itu sendiri. Sepanjang jalan cerita, setiap tindakan yang mereka lakukan dan pemikiran yang keduanya miliki merupakan hasil dari hasrat mereka atas pemenuhan balas dendam mereka. Motif dari balas dendam Thorfinn adalah pembunuhan terhadap ayahnya oleh orang yang pada akhirnya justru merupakan sosok yang paling memahami Thorfinn, yaitu Askeladd. Pada mulanya, Vinland Saga merupakan cerita yang berfokus kepada bagaimana Thorfinn bisa membayar tuntas dendamnya kepada Askeladd. Sama halnya dengan Thorfinn, motif terkuat Eren untuk pada akhirnya bisa bergabung menjadi prajurit adalah setelah dia melihat ibunya mati dimakan Titan tepat di depan matanya sendiri. Sekalipun dia sudah melihat betapa mengerikannya Titan, sekalipun dia sudah diperingati oleh ibunya, tapi tetap saja dendam yang begitu besar mengambil alih dan menggerakkan tubuhnya. Dan lagi-lagi, sama seperti Thorfinn, pada akhirnya Eren sadar kalau musuh yang sebenarnya dia lawan merupakan orang yang sama seperti dia. Orang yang pengetahuannya terbatas dan hanya bisa bergerak berdasarkan dendam semata. Lalu disinilah perbedaan signifikan antara dua karakter itu terlihat. Setelah melalui struggle mereka untuk membalas dendam, perbedaan keduanya mulai terlihat pada bagaimana mereka ingin lepas dari siklus balas dendam tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui, keduanya lahir dalam siklus balas dendam yang tidak kunjung berakhir. Askeladd, orang yang telah membunuh ayahnya Thorfinn, merupakan sosok yang telah lebih dahulu dibutakan oleh pembalasan dendam. Begitu pula dengan Marleyan, sekumpulan orang yang terus-menerus mengirim Titan ke tempat tinggal Eren sebagai pembalasan dendam terhadap leluhurnya. Bagaimana cara Thorfinn dan Eren mengakhiri siklus balas dendam ini? Untuk kasus Thorfinn, dia kembali mengingat idealisme ayahnya yang menentang perang, sehingga Thorfinn memutuskan untuk bertaubat atas dosa-dosanya. Dia ingin membuat sebuah dunia tanpa perang dan perbudakan dengan jalur yang terkesan idealis dan utopis. Lain halnya dengan Eren, dia juga ingin membuat dunia tanpa perang. Tapi untuk mendapatkan hal tersebut, dia memilih jalur kekerasan. Dia tidak ingin terbebas dari dosa. Sebaliknya, dia justru ingin menanggung seluruh dosa rekan-rekannya dengan membunuh seluruh umat manusia. Karena dia percaya, sekeras apapun mencoba jalur perdamaian, pada akhirnya perang akan terus ada. Kesimpulannya, kedua karakter itu sama-sama ingin menciptakan sebuah dunia yang damai tanpa perang. Akan tetapi, metode yang mereka gunakan dalam menggapai mimpi tersebut sangat jauh berbeda. Hal yang Thorfinn lakukan cenderung terlalu utopis dan idealis, hampir tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Sedangkan jalur yang coba Eren tempuh lebih ke arah yang realistis. Kemungkinannya untuk berhasil jadi lebih tinggi. Akan tetapi, at what cost? Sekian, tapi kalau menurut kalian, semisal posisi Thorfinn dan Eren dirubah, apakah mereka akan tetap memiliki pendirian yang sama? Kalau Thorfinn hidup di dunia AOT, apakah dia akan tetap memegang prinsip I have no enemies? Dan kalau misalnya Eren hidup di dunia Vinland Saga dengan sosok ayah yang idealis, apakah pada akhirnya dia akan menempuh jalur kekerasan? Ini seru banget sih buat bahan diskusi, jadi langsung komen aja di bawah cuy. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video lainnya.